Laskar Indonesia Pusaka dan Jaya Suprana School of Art bekerja sama kali ini dengan Homestay dengan Mas Ba'i Populo, dan karena kita dari Jakarta dan venue di Jogja, karena itu persiapannya kita memakai Zoom dengan beberapa panitia yang dibantu oleh Mas Probo, Mas Andi, dan teman-teman dari Homestay, juga dari Jaya Suprana, juga teman-teman kru yang lainnya. Setiap saat kita melakukan Zoom meeting agar persiapannya lebih matang. Sampai akhirnya kita datang ke Jogja sekitar 4 hari sebelum acara. Selain itu juga kami berharap Festival Bedayan ini bisa dilakukan setiap tahun dan akan menarik banyak penonton serta masyarakat luas untuk lebih mengenal Bedayan. Bahkan kalau bisa kita akan merambah juga untuk turis-turis lokal maupun turis-turis dari mancanegara untuk melihat festival ini. Jadi memang Festival Bedayan yang ketiga ini tuh berbeda banget sama yang pertama dan kedua. Yang pertama dan kedua di tahun 2018 dan 2019 itu kita mengadakan pagelaran tari Bedayan ini di Gedung Kesenian Jakarta. Jadi emang Festival Bedayan yang kali ini sangat berbeda dari yang lalu, tapi juga kita sebagai penyelenggara itu berkembang supaya bisa memperkenalkan Bedayan bukan hanya ke komunitas tari tapi ke orang-orang luar juga, especially younger generations, karena ini akan semuanya di live stream di YouTube juga. Karena tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sekarang di sini kita membagi tari-tariannya jadi 3 sesi, jadi tidak terlalu panjang juga. Lalu untuk para penonton juga bisa langsung belanja-belanja di UMKM. Kita kerjasama dengan brand-brand lokal. Jadi selain ada entertainment tari Bedayan, juga ada makanan yang bisa dijajanin. Karena itu kita juga mengadakannya di Jogja karena ya dilihat sendiri tempatnya sini begitu indah untuk menyajikan tarian Bedayan di rootsnya gitu ya, yaitu di pendopo, diperform dengan live gamelan. Jadi kita mementingkan kualitas dibanding kuantitas penari-penarinya sendiri. Selain itu mungkin yang perbedaan yang paling pentingnya adalah para penari semuanya dapat mengikuti workshop yang dibawakan oleh Profesor Wahyu yang menjelaskan tentang filosofi Bedoyo zaman dulunya, jadi the origins of Bedoyo, dan juga irama Bedoyo. Itu sangat penting buat saya juga, salah satu penari, karena saya jadi tahu lebih dalam lagi filosofi dan nilai-nilai luhur yang ada di tarian ini, bukan hanya untuk ditarikan sebagai entertainment saja. Kenapa kita kerjasama atau tempat kita dipilih sebagai tempat Festival Bedayan 2023 itu panjang ceritanya, jadi nggak instan gitu aja. Hubungan saya sebenarnya untuk ke Laskar Indonesia Pusaka itu melalui
Ibu Ayla. Saya manggilnya Mbak Ayla ya. Mbak Ayla itu di tahun 2009 kita ketemu, kita ngobrol. Emang dua-duanya suka preserving atau uri-uri lah kalau bahasa Jawanya, uri-uri budaya Indonesia, terutama budaya Jawa, yaitu wayang orang atau tarian Jawa. Waktu itu saya nari sama beliau di tahun 2000, akhir 2009 atau 2010 gitu, untuk satu acara di Museum Nasional. Dari situ kita mulai deket, ngobrol, terus akhirnya saya sering diajak nari sama Mbak Ayla, karena Mbak Ayla tuh rajin sekali membuat performance atau ya wayang orang di tim di mana-mana lah gitu. Saya diajak, selalu saya ikut. Terus akhirnya waktu kemarin ulang tahun saya, bikin acara juga di sini, ulang tahun saya wayangan, saya undang Mbak Ayla, terus dia langsung, oh tempatnya lucu juga ya, kita buat Festival Bedayan 2023. Ya setelah 2 tahun vakum karena pandemi, kenapa nggak di sini aja? Biasanya tuh di gedung-gedung gitu ya. Terus nah waktu pada kesini kemarin, waktu datang sini langsung wah pada happy semuanya, karena suka tempatnya juga, dan juga ya feel kalau ke Jogja tuh lain gitu ya. Dan juga mungkin karena rumah ini juga rumah udah tua sekali ya, udah 100 tahun rumah ini. Jadi emang udah kayak pusaka juga ya. Di sini supaya menciptakan suasana lain. Terus rumah kita kan deket Candi Sari. Buat yang nari pun kayak jadi fun, happy, terus juga holiday juga gitu. Tanpa mengkhianati makna kesakralannya, tetapi dengan menjunjung tinggi makna dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Belajar bersama tentang tarian klasik utamanya. Mudah-mudahan bisa terus berkembang dan pesertanya semakin banyak. Bedayan ini adalah bentuk bedoyo yang sudah dikembangkan dan ditarikan oleh masyarakat awam seperti saya ini, pencinta seni tari. Tadinya ketika saya bertemu dengan Ibu Dewi Sulastri, seorang maestra tari Jawa yang sangat bagus, beliau pendidik yang sangat baik. Saya tuh merasa, oh saya mesti belajar tari Jawa dari beliau. Ketika saya sudah mulai belajar tari Jawa dan yang dipelajarin itu adalah tari Bedayan yang adalah tari Jawa klasik, itu saya menemukan satu keindahan di situ ketika saya menarikannya. Dan terutama saya menemukan ketenangan di situ. Jadi Bedayan itu buat saya means healing. Setelah 2 tahun kita dilanda prahara COVID itu ya. Dan saya kumpul lagi dengan teman-teman yang sama, kita share the same value, yaitu menari Bedayan sebagai satu terapi healing yang sangat luar biasa menurut saya ya. Nah, kenapa saya mengadakan festival Bedayan lagi setelah berhenti selama 2 tahun ya karena prahara COVID. Saya merasa teman-teman pecinta Bedayan ini itu udah mulai semakin banyak di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ya, baik di Jakarta maupun di Yogyakarta tempat asal Bedayan dan di Solo. Mereka nggak punya satu wadah khusus di mana kita bisa difasilitasi untuk saling mengenal satu sama lain. So we don't need to go like ke beach, ke mountain, ke luar negeri, bahkan spending so much money gitu. Just kumpul aja sama teman-teman, kita nari Bedayan selama 60 menit aja. Aduh, tuh rasanya healing, benar-benar kita menemukan kedamaian, kebahagiaan, ketenangan di situ. That is Bedayan for me. Proses penari untuk menarikan tari bedoyo ini tidak mudah. Dia harus memulai dari awal sekali, dari pondasi dulu, karena ini adalah merupakan salah satu tarian yang sangat sakral ya. Jadi tidak hanya dia bisa menggerakkan tubuhnya,
tapi dia harus bisa mengolah rasa, mengolah jiwanya. Kemudian tari bedoyo ini adalah merupakan tari kelompok. Jadi mereka harus belajar kebersamaan. 9 orang penari tidak hanya dia bisa menari sendiri-sendiri, tapi dia harus menjadi satu rasa. Jadi kali ini saya ikut terlibat sebagai pengamat penampilan atau festival Bedayan. Memang ini bukan kompetisi, akan tetapi sebuah festival yang menampilkan beraneka ragam style tari bedoyo atau garap Bedayan. Karena ada yang klasik yang merupakan pelestarian, seperti ada bedoyo pangkur, ada bedoyo bedah mediun itu yang memang pakem, kemudian ada juga yang pengembangan. Jadi di sini memang menuntut kreativitas dan juga terima kasih sekali penari-penari yang sudah peduli ikut melestarikan seni tari khususnya yang ada di Indonesia, khusus di daerah Jawa. Semoga nanti akan menginspirasi banyak orang lebih peduli atau aware terhadap kekayaan budaya kita yang merupakan identitas bangsa Indonesia. Di sini nanti akan bisa menyaksikan banyak hal. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk penyelenggaraannya. Saya lihat banyak sekali generasi muda yang terlibat, itu sesuatu banget ya. Nanti saya yakin mereka akan mempertahankan, melestarikan sehingga akan berkembang menjadi generasi muda Indonesia yang berbudaya. Salam budaya. Ya, saya kira kita harus mengacungi jempol ya kepada pemrakarsa dari Festival Bedayan ini. Seperti kita ketahui bahwa tari bedoyo itu dulu kan hanya bisa kita nikmati di keraton-keraton saja. Sementara sekarang ini dengan kemajuan zamannya dan juga kreativitas serta goodwill dari pemerintah, sehingga akhirnya bedoyo ini bisa berkembang di masyarakat. Demikian juga tentunya dengan kebijakan seperti ini ditangkap dengan baik oleh para koreografer maupun para penari, yaitu dengan menciptakan tari bedoyo-bedoyo versi baru yang merupakan pengembangan dari bedoyo-bedoyo klasik. Artinya meskipun perwujudannya berbeda, tetapi roh dan esensinya itu masih, yaitu bedoyo. Kita sekali lagi mengucapkan selamat kepada penggagas dan pelaksana Festival Bedayan ini yang menurut saya mampu memberi dampak positif terhadap masyarakat, utamanya adalah para seniman tari, baik itu penari, koreografer maupun juga para komposer yang bisa menghasilkan karya-karya tari bedoyo versi baru.